para Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Alhamdulillah, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita, kita bisa kembali bertemu, belajar bersama, membahas bersama tentang pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran akidah. Semoga kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pelajaran akidah kita yang khususnya kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai tentang takdir. Yang mana ini merupakan rukun iman yang keenam. Kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir. Dan rukun yang keenam adalah tentang takdir. Kemarin, pertemuan kemarin pembahasan kita adalah berkenaan tentang tingkatan iman dengan takdir. Bahwa ada 4 tingkatan. Pertama, iman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, iman dengan kitabah, bahwasanya seluruh takdir tersebut telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, iman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah iman dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Nah, itu sudah kita bahas. Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang dalil dari setiap tingkatan. Dari setiap tingkatan dari iman kepada takdir tersebut. Perhatikan. Ma dalilu al-martabatil ula. Ma dalilu al-martabatil ula wa hiya al-iman bil ilm. Apa dalil dari tingkatan yang pertama terhadap iman kepada takdir? Yaitu al-iman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Ia semata, alimul ghaibi wasyahadah. Zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang terlihat. Yang gaib maupun yang terlihat. Pembahasan mengenai tentang perkara yang gaib, ini kita harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu pula para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu perkara gaib kecuali
jika Allah Subhanahu wa taala izinkan dan perlihatkan kepada mereka. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi, apalagi para kiai, para dukun, mbah-mbah dan lain-lainnya. Ini mereka tidak tahu sama sekali perkara yang gaib. Maka jangan pernah kita yakin mereka tahu. Sekalipun pernah mereka menebak dan tebakan mereka itu benar, qadar Allah, bertepatan benar, ya. Maka jangan pernah kita yakin bahwa mereka tahu perkara gaib. Nabi saja katakan, Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah yang izinkan dan perlihatkan kepadanya. Berarti kalau ada mbak, dukun, paranormal, ya kiai-kiai yang tahu perkara gaib, berarti mereka telah mengaku-ngaku lebih daripada Nabi. Atau bisa kita katakan mereka sudah mengaku Tuhan, berarti. Ini sudah gawat kesyirikannya, penyimpangan di dalam masalah akidahnya. Ya, itu yang harus kita ketahui. Di sini dikatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 22, Alimul ghaibi wa syahada. Dia zat yang mengetahui baik perkara gaib maupun yang terlihat. Perkara yang gaib itu bisa berkaitan dengan perkara yang telah lalu, ya, ataupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya. Maupun yang terlihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itu yang harus kita yakini. Apa yang telah menimpa kita, apa yang akan menimpa kita, apa yang akan kita dapatkan, bagaimana masa depan kita, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka tugas kita itu untuk menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu yang harus kita yakini. Serahkan kepada Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ini tingkatan yang pertama dari iman kepada takdir. Apa yang menimpa kita dari takdir yang baik maupun yang buruk, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah, ya, ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Bukan hanya diri kita, bahkan orang selain kita juga. Bukan hanya manusia, bahkan hewan dan tumbuhan juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi jangan pernah ragu dalam masalah ini. Ya. Setiap makhluk telah ada takdirnya masing-masing. Telah ada ketentuan atas mereka masing-masing. Fulan rezekinya sekian, fulan rezekinya sekian. Hewan ini ajalnya sampai batas ini. Allah Maha tahu. Fulan melakukan ini di tempat ini di dalam kegelapan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Naam. Segalanya, yang kecil maupun yang besar. Allah tak Maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Jangan pernah kita berkeyakinan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Jangan pernah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu ekonomi kita jika kita tawakal kepadanya, ya, Allah akan meninggalkan kita, Allah tidak menolong kita. Jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah tahu dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang meninggalkan sesuatu yang haram karena dirinya semata. Maka Allah akan menolongnya. Jangan seperti itu. Taib, dalil berikutnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 3, Alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar. Allah Subhanahu wa taala
zat yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang luput darinya, baik sekecil biji zarah di langit maupun di bumi, yang kecil ataupun yang besar. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau perhatikan banyak sekali dalil-dalil yang menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, baik yang gaib yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Banyak dalilnya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah kunci-kunci ilmu ghaib. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya dirinya semata. Ini ditekankan lagi bahwa perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ya, tidak ada, bahkan syaitan pun tidak tahu perkara gaib. Ya. Bahkan syaitan pun tidak tahu perkara gaib. Apalagi kiai-kiai mereka, apalagi dukun, apalagi para tidak normal dan lain-lainnya. Ya. Begitu pula dengan ramalan-ramalan seperti zodiak-zodiak. Ini adalah perkara dusta. Dan ini hanya sekedar ramalan dan tidak boleh kita percaya. Bahkan tidak boleh kita ikut-ikutan mengenakan zodiak-zodiak ya. Statusnya sama seperti mendatangi dukun. Waliyadzubillah, hukumannya, ancamannya sangat berat. Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Nah, maka berhati-hati kita. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita terikut dengan keyakinan masyarakat. Mereka meyakini ini itu, mereka yakin kalau begini akan terjadi seperti ini. Mereka bukan Allah, mereka bukan Tuhan, mereka tidak tahu sama sekali. Ya. Maka jangan yakin seperti keyakinan masyarakat yang salah, yang menyimpang. Apalagi dalam masalah zodiak, biasanya pemuda-pemudi itu sering terjebak di dalamnya. Maka yakinlah dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang bagi siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya kebaikan. Allah akan tahu itu, dan bagi siapa yang melakukan keburukan, maka baginya keburukan. Allah akan mengetahui hal tersebut. Nah, ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman ya di dalam surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui di mana dia tempatkan ya risalahnya. Di mana dia tetapkan risalahnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, lebih mengetahui. Baik. Nah, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu ya Muhammad, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia juga tahu dan juga ia lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah dari hamba-hambanya. Nah, Allah tahu siapa di antara hambanya yang mendapatkan hidayah sekalipun dia hanya sendiri di dalam hutan misalnya. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang tersesat dari jalannya sekalipun mereka tersembunyi ya, sekalipun mereka tidak di planet bumi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 53, "Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin." Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin? Bukankah Allah tahu? Bukankah Allah tahu siapa hamba-hambanya yang bersyukur? Allah tahu. Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Ia berikan. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kesempatan. Maka Allah tahu siapa yang menggunakan itu untuk belajar, siapa yang gunakan itu untuk tidur, siapa yang gunakan itu untuk ikut Zoom tapi tidur. Allah Subhanahu wa taala tahu.
Siapa yang bersyukur, siapa yang tidak. Siapa yang berusaha untuk bersyukur dan siapa yang tidak berusaha untuk bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah taala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 10, "Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Ya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam dada-dada makhluk-makhluknya di alam semesta ini? Di dalam dada, di dalam hati seseorang Allah juga tahu. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang luput. Apa yang tersembunyi, apa yang ghaib, apa yang tidak terlihat, apa yang terlihat, Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah." Dan tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Mereka berkata, para malaikat berkata, apakah engkau jadikan di bumi orang-orang yang merusaknya dan orang-orang yang menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami senantiasa bertasbih memujimu, memujimu dan mensucikanmu dari segala aib dan kekurangan. Kau maha sempurna. Qal, Allah Ta'ala berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Malaikat tidak tahu, bahkan malaikat tidak tahu. Jin, para nabi sama sekali tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi tatkala kalian membenci sesuatu itu merupakan kebaikan untuk kalian. Dan boleh jadi juga tatkala kalian menyukai sesuatu, mencintai sesuatu itu merupakan keburukan untuk kalian. Dan Allah tahu dan Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Ya. Ini ayat mengajarkan kita untuk husnuzan kepada Allah. Apa yang kita anggap buruk bagi diri kita, bisa jadi itu kebaikan untuk kita. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kita serahkan kepada Allah. Husnuzan kita kepada Allah. Ya. Kita berharap kebaikan. Kalau ternyata yang kita dapatkan itu keburukan, maka kita bersabar. Itu merupakan kebaikan. Kalau itu kebaikan, maka kita bersyukur. Itu merupakan kebaikan. Allah ya'lam. Allah lebih tahu. Dan kalian tidak tahu sama sekali. Baik. Wa fi sahih. Ya. Dan di dalam hadis sahih, qala rajulun ya Rasulullah. Seorang laki berkata, ya Rasulullah, aya'rifu ahlul jannati min ahlin nar? Wahai Rasulullah, apakah Allah tahu penduduk surga dari penduduk neraka? Qal, na'am. Nabi menjawab, iya. Qal, falima ya'malul amilun? Kenapa? Kalau begitu mereka beramal. Ya, apa guna mereka beramal? Allah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kenapa mereka beramal? Qal, kullun ya'mal lima khuliqa lahu aw lima yassara lah. Nabi berkata, setiap orang beramal untuk tujuan dia diciptakan dan untuk apa yang dia dimudahkan. Ya, setiap orang akan beramal atas tujuan dia diciptakan. Kalau Allah memang ciptakan dia untuk penduduk neraka, maka dia akan beramal penduduk neraka di bumi ini. Kalau dia ciptakan untuk sebagai penduduk surga, Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan penduduk surga di muka bumi ini. Jadi intinya mereka harus beramal dan mereka harus berusaha sebaik-baiknya. Dan mereka tidak tahu apakah mereka penduduk neraka ataupun penduduk surga. Ya, kalau mereka belum tahu,
Maka yang harus mereka lakukan adalah berusaha untuk menjadi penduduk surga, beramal saleh. Nah, wa fihi su'il Nabi sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin, dan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Faqal, Nabi menjawab, Allahu a'lam bima kanu 'amilin. Ya. Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Ya. Sebenarnya ini pelajaran yang sudah kita bahas, ya. Sebenarnya ini pelajaran sudah kita bahas, tapi nggak masalah. Kita ulang, nggak masalah. Agar lebih menekankan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya. Allah tahu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Karena terkadang kita mengaku tahu, kita sudah tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tapi secara kenyataan, realnya di lapangannya, ya, kita tidak seperti itu. Banyak orang salah, terjerumus, ya. Ilmunya secara teori mereka benar, tapi secara amalan mereka salah. Maksudnya apa? Mereka seakan-akan tidak merasa adanya, seakan-akan mereka merasa bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka dapatkan. Nah, ya, sebenarnya ini tingkatan yang pertama ini sudah kita selesaikan. Tapi nggak masalah sebagai untuk murojaah kita. Taib. Adapun dalil yang kedua atau tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman bi kitabatil maqadir, beriman dengan penulisan takdir-takdir. Naam. Perhatikan, jawabannya adalah qala Allah taala wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat 12. Dan segala sesuatu kami perhitungkan fi imamin mubin. Kami perhitungkan. Perhatikan, segala sesuatu kami perhitungkan. Tayyib. Dan segala sesuatu kami kumpulkan, kami perhitungkan di dalam fi imamin mubin, di dalam kitab yang jelas. Maksudnya di sini adalah lauhil mahfuz. Segala sesuatu, ingat, segala sesuatu. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 70, inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu tertulis di kitab lauhil mahfuz. Kita baca ayat Al-Hajj ayat 70 atau 69, apa bunyinya. Kita baca biar inna dzalika fi kitab. Perhatikan Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah menghukumi antara kalian pada hari kiamat terhadap apa yang kalian perselisihkan. Inna dzalika fi kitab. Baru ayatnya. Sesungguhnya segala sesuatu yang demikian itu tertulis di kitab. Yang adalah lauhil mahfuz. Wa qala ta'ala fi mahajjati Musa wa Fir'aun. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hujjahnya Musa terhadap Fir'aun, qala fama balul qurunil ula. Qala fama balul qurunil ula.
Ia berkata, bagaimana keadaan abad-abad yang pertama? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ya, Musa berkata, ilmu tentang hal tersebut adalah di sisi Rabbku, di kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Naam. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u wa la tahmilu min unsa wa la tada'u wa ma tahmilu min. Apa nih? Fatir ayat 11 agak salah sedikit ini. Fatir ayat 11. Kita lihat ya. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ya, perhatikan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, ya, ilmu sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Ya, jelas Allah tahu apa yang ada di dalam perut wanita, apa yang dikandungnya, apa yang dilahirkannya. Allah tahu dan seluruhnya itu tertulis di dalam kitab. Siapapun yang umurnya panjang, siapa yang dikurangi, itu seluruhnya bukan baru terjadi, akan tapi sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ghairu dzalika minal ayat dan ayat-ayat lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin illa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar wa illa qad kutibat syaqiyatun aw sa'idah." Dan tidaklah setiap satu jiwa yang dihembuskan kecuali telah Allah tuliskan tempatnya di surga atau di neraka. Di surga atau neraka. Wa illa qad kutibat, dan kalau tidak telah ditetapkan apakah dia sengsara atau bahagia. Ini telah dituliskan. Hadis riwayat Muslim. Wa fi qala Suraqah bin Malik bin Ju'asham, dan Suraqah bin Malik bin Ju'asham berkata, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-ani." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jelaskan bagi kami agama kami ini, ya, seakan-akan sekarang ini kami baru diciptakan sekarang. Ya, seakan-akan kami baru diciptakan ini. Fimal amalul yaum. Ya. Jelaskan kepada kami tentang agama kami ini. Seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Fimal amal yaum, ya. Terhadap apa amalan hari ini? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir atau fima nastaqbil qala. Apakah amalan kita hari ini? Amalan kita hari ini itu berdasarkan lembaran-lembaran yang telah mengering dan pena-pena yang telah menuliskan takdir-takdir ampima nastaqbil, atau terhadap yang akan datang, apa yang terjadilah seperti itu yang akan datang. Qal la bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Akan tapi apa yang terjadi diamalkan pada hari ini adalah sesuai apa yang telah kering tinta pena tersebut, yaitu telah ditetapkan takdirnya, telah ditulis wasjarat bil maqadir, dan terjadi sesuai takdir yang telah ditulis. Qala fa fimal amal. Ia berkata, kalau begitu buat apa beramal? Faqal, Nabi menjawab, i'malu fa kullun muyassar. Beramallah karena seluruhnya akan dimudahkan. Setiap orang akan dimudahkan. Wa fi riwayah kullun amilun muyassarun li amali. Kullu amilin muyassarun li amali. Dalam riwayat, setiap orang yang beramal akan dimudahkan untuk amalannya yang telah ditentukan.
Perhatikan. Wa ghairu dzalika minal ahadits dan hadis-hadis lainnya. Ini adalah hadis-hadis yang membuktikan tentang telah ditulisnya takdir-takdir seseorang. Telah ditulisnya takdir-takdir seseorang dan telah ditetapkan. Jadi bukan berarti meskipun takdir seseorang telah dituliskan dan ditetapkan, dia berleha-leha, dia tidak beramal, dia tidak berusaha. Tidak. Takdir telah ditulis dan telah ditetapkan setiap makhluk. Ya, maka dari itu berusahalah untuk memastikan bahwa takdir antum adalah takdir baik, yaitu sebagai penduduk surga. Demikian, wallahu taala alam. Ya, sampai itu pelajaran kita. Semoga jelas. Ya, kalau belum jelas boleh ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.